Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam pengajian Geraha. online via Zoom. Ya, Geraha dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk terus menambah pundi-pundi amal soleh kita, meskipun tidak bertemu langsung, bertatap muka langsung. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berkenan menambah kesabaran kita. Jangan sampai musibah ini berubah menjadi petaka atau murka. Saya teringat satu pesan sahabat mulia Sayyiduna An-Nu'man bin Thabit, innal halakah kullal halakah anta amalas sayyiat fi zamanil bala. Sungguh kebinasaan di atas kebinasaan adalah engkau melakukan keburukan-keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di saat bala atau wabah terjadi. Yang seharusnya bala atau musibah itu berbuah pahala, jangan sampai berbuah murka gitu. Karena kita tidak sabar. Kita bisa mencontoh sahabat mulia Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditinggal wafat oleh suami tercintanya yang bernama Abu Salamah. Itu beliau, ya namanya suami tercinta ya, pasti kehilangan, merasa sedih. Tetapi beliau sabar itu. Beliau mengamalkan satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairam minha. Dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu setelah beliau berulang kali berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau dikabulkan doanya itu. Bahkan beliau diberikan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa ganti tersebut? Diberikan suami yang tidak ada bandingannya. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa akhlif li khairam minha, itu di sana karena berkat kesabaran beliau diganti. Bah sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka jadilah Ummu Salamah ummahatul mukminin, antara jajaran orang-orang atau ibunda-ibundanya kaum muslimin. Mungkin Bapak Ibu bisa mengamalkan juga doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Itu dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min abdin tusibuhu musibah fayaqul, tidak seorang hamba tertimpa satu musibah, satu wabah, satu bala, fayaqul, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya juga kami akan kembali. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini. Kenapa kita meminta pahala? Agar musibah ini tidak berbuah murka. Yang mengkhawatirkan itu ketika kita diberikan ujian, musibah itu justru berbuah murka gitu. Itu sama seperti orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala susah hidupnya di dunia, miskin hidupnya di dunia, interaksi dengan manusia tidak baik, interaksi dengan masyarakat tidak baik, interaksi dengan keluarga tidak baik, di akhirat masuk neraka. Itu yang
yang mengkhawatirkan itu seperti sudah terjatuh, tertimpa tangga pula begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala terhadap musibah, ujian, bala yang menimpaku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Illa ajarahullahu fi musibatih, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap musibah yang menimpanya, wa akhlafalahu khairam minha, dan juga Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Insyaallah Pak Hari, Bu Dewi dan Bu Nining juga hafal insyaallah karena pendek doanya. Allahumma ajirni fi musibati. Mungkin sama-sama bisa Bu ya, Pak ya? Boleh. Allahumma Allahumma ajirni ajurni fi musibati bi musibati wa akhlif li wa akhlifi khairam minha. khaimunha. Ya, ini bisa kita baca dalam doa kunut nazilah kita, atau di waktu-waktu mustajab selesai sholat fardu, atau di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud misalnya, di waktu-waktu yang memang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu-waktu mustajab itu. Jadi mudah-mudahan ya kita berharap Allah menambahkan kesabaran kita di tengah pandemik ini. Ya, WHO sudah mengatakan bahwa musibah ini, wabah ini sudah seluruh dunia, artinya sudah pandemik, sudah tidak lagi lintas daerah tetapi lintas negara. Para dokter juga mengatakan bahayanya yang luar biasa. Ya, kita husnudzon saja, terlepas apakah ada pendapat ini senjata biologis atau konspirasi atau apalah itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim ya tentu husnudzon agar berbuah pahala tadi itu, kemudian bersabar, dan kita bisa melakukan ibadah tidak harus di masjid. Saya pernah sampaikan di beberapa pengajian, Islam itu sangat mudah sekali dan sangat memudahkan, asalkan tidak menggampangkan ya, asalkan tidak menggampangkan. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu Allah itu sesungguhnya menghendaki umatnya itu berada dalam kemudahan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Pernah suatu hari ada rombongan sahabat keluar daerah gitu, di tengah perjalanan ada salah satu sahabat yang kepalanya itu terjatuhi batu, berdarah, bocor kepalanya. Kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah ada keringanan dalam Islam jika aku berwudu tidak menggunakan air, artinya bertayamum. Kemudian para sahabat menjawab bahwa tidak ada keringanan, kata mereka. Ya harus dengan wudu selama ada air, gitu. Kemudian dia wudu, meninggal karena mungkin darahnya itu terkena air. Dilaporkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Artinya ini peringatan tegas dari Rasulullah terhadap orang yang kalau berfatwa itu sembarangan gitu. Ya kalau tidak tahu, kata beliau, bertanya kepada yang tahu. Qataluhu qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka yang telah berfatwa tidak boleh bertayamum. Kemudian beliau menjawab, cukup membalut lukanya itu, kemudian bertayamumlah. Jadi tidak harus berwudu kalau memang sakit. Nah, dari sini
dapat disimpulkan bahwa Islam itu sangat memudahkan, sangat memanusiakan manusia. Kalau sakit, ya tidak harus memaksakan wudu gitu. Pernah suatu hari juga para sahabat itu heran, ada salah satu sahabat Nabi yang malam harinya junub, bermimpi. Kemudian karena waktu itu sangat dingin, kalau tidak salah ini kejadiannya perang Zatus Salasil, dingin sekali. Kemudian sahabat mulia ini langsung mengimami sholat subuh, tidak mandi dulu. Para sahabat heran, padahal tadi malam mimpi junub begitu. Nah, kemudian dilaporkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, apakah benar Anda tadi pagi mengimami sholat subuh dalam keadaan junub? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Tidak mandi dulu. Dingin ya Rasul, kata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah? Janganlah engkau menjatuhkan diri engkau terhadap kebinasaan, menjatuhkan diri engkau terhadap kebinasaan. Kemudian Rasulullah tersenyum, tanda bahwa beliau setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Artinya tidak harus mandi kalau dalam keadaan dingin sekali sehingga membahayakan diri sendiri. Mohon maaf, ini ada bisa di unmute nggak nih, Pak? Ada suara-suara yang mengganggu ini. Oke. Nggak ada. Bersih. Oke, oh, bersih ya. Oke. Oke. Kayaknya dari tempat Ustadz yang masuk kayak doubling gitu ya. Oh gitu Dari ya. yang lain nggak ada. Tapi suara saya jelas, Bu ya? Jelas, cukup jelas. Alhamdulillah. Kami ulang bahwa sahabat tadi disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cukup bertayamum. Ya tayamumnya orang junub ya seperti tayamumnya orang mau sholat gitu ya. Ada lagi satu kisah ini luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Riwayatnya riwayat sahih. Suatu hari pada tengah bulan Ramadan itu ada seorang sahabat, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, celaka aku, celaka aku. Tenang, tenang, kata Rasulullah ini. Kenapa kok bilang celaka gitu? Celaka, celaka ya Rasulullah. Kenapa, kenapa? Tenang, kata Rasulullah. Ini saya melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri di tengah bulan Ramadan ini dalam keadaan berpuasa gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mampu membebaskan budak? Tidak mampu ya Rasul, tidak punya juga budaknya. Kalau begitu, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu? Ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja, saya ini sudah kangen dengan istri saya pada siang hari begitu, apalagi 2 bulan. Artinya tidak mampu. Oh ini time limit ya, berapa menit lagi? Katanya sih ini lebih dari 1 jam. Memang Oke, kita nggak apa-apa. sampai jam 10. Gitu kan. Dari ini masih ada 40 menit. Masih cukup lama, Ustaz. Oke. Ya, alhamdulillah. Jangankan 2 bulan, 1 bulan saja saya nggak kuat. Oh, kalau begitu, ini saking bijaksananya Rasulullah dan juga bijaksananya hukum Islam memudahkan umatnya itu. Kalau begitu, kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasul, saya ini tidak punya makanan di rumah, orang miskin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sebentar. Tiba-tiba ada orang membawa sekeranjang kurma begitu. Sebentar, itu siapa tadi yang bertanya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ya Rasul. Kalau begitu, berikan keranjang kurma ini kepada orang miskin yang ada di sekitarmu. Nah, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, kalau Anda ingin tahu bahwa dari ujung Madinah sana sampai ujung Madinah sana, ujung timur Madinah sana sampai ujung barat Madinah sana, tidak ada yang lebih miskin daripada saya.
Kemudian Rasulullah tertawa pada saat itu. Yang seharusnya dihukum dengan membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut itu kalau dia batal di hari itu, maka harus mengulang berpuasa dari awal. Nah, yang seharusnya 2 bulan berturut-turut kemudian memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, malah tidak dihukum sama sekali. Malah diberikan makanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya sendiri. Luar biasa. Ini kalau orang bicara HAM begitu, maka Islam sudah lebih dahulu berbicara HAM. Sangat memanusiakan manusia. Seharusnya seperti itu hukum itu, karena kondisi seseorang lain begitu, maka hukum itu bisa berubah. Sama seperti hukum misalnya kita memakan daging babi dalam keadaan tidak ada makanan, itu boleh, malah menjadi wajib. Jadi boleh memakan sesuatu yang diharamkan selama tidak ada makanan sama sekali. Malah menjadi wajib, asalkan Pak Hari ketika makan daging babi, ya pada saat itu saja, jangan kemudian keenakan, nanti makan lagi begitu. Itu yang haram. Itu tidak boleh. Jadi, sesuatu yang terlihat dosa, tapi karena kondisi darurat, dosa itu menjadi tidak dosa. Gitu. Maka saya pernah mengatakan, boleh melakukan dosa asalkan 3 syarat terpenuhi, kata saya. Pertama, dosa itu tidak diniatkan atau tidak disengaja. Kedua, dosa itu atau maksiat itu dilakukan karena faktor jahalah, tidak tahu. Ketiga, maksiat atau dosa itu dilakukan karena terpaksa atau dipaksa. Terpaksa karena tidak ada makanan lain selain daging babi misalnya. Terpaksa karena tidak ada minuman lain selain homer misalnya. Maka boleh meskipun secara kasat mata, secara lahir itu haram. Tetapi berubah hukumnya menjadi wajib. Atau dipaksa misalnya. Ada salah seorang sahabat mulia namanya Ammar bin Yasir. Itu dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk ingkar kepada Rasulullah. Dipukulin, diinjak, sampai keluar darahnya. Ayo ingkar tidak terhadap Rasulullah, terhadap ajaran Islam. Terus karena dipaksa, kemudian tidak kuat begitu, keluar dari lisannya, ya saya ingkar kepada Rasulullah. Saya kafir terhadap Islam. Tetapi hatinya masih beriman. Maka turun ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Boleh kalau dipaksa untuk kafir terhadap Islam, selama hatinya beriman, maka dia tidak apa-apa, tetap beriman. Ini saking Islam itu tidak ingin menyusahkan umatnya dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan hal apapun. Ya, kita semua tahu kalau kita sholat tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk, kan begitu ya. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka bisa sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, artinya menggerakkan tubuhnya dengan cara berbaring, bisa dengan cara isyarat. Nah, selama dia hidup, ya tetap kewajiban sholat harus dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya, melihat keadaan pelakunya. Ya, sangat memanusiakan manusia. Jadi kalau ditanya bagaimana ibadah kita di tengah pandemik ini, justru double, insya Allah pahalanya double-double ini. Pertama, kita masih terus melakukan ibadah. Kedua, kita sabar dengan keadaan kita di tengah pandemik ini. Ketiga, kita husnudzon terhadap keadaan pandemik ini. Yang tadi dikatakan oleh Pak Hari, kok saya biasa-biasa saja, kayak tidak ada pandemik gitu. Ya, karena ada sebagian orang juga berpendapat ini konspirasi apa bukan ini.
kok seperti tidak ada pandemik gitu. Ah, kita husnudzon saja, karena kalau suudzon berubah menjadi dosa begitu. Jadi pertama, kita tetap melakukan ibadah, pahalanya itu. Kedua, kita sabar ketika husnudzon. Saya pernah sampaikan ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Salah satunya adalah sabar. Itu dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah tanpa batas. Ya, sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima cobaan. Ustadz, ini kayaknya ada yang mau nanya, mungkin takut lupa barangkali. Ya. Jadi bisa langsung nanya ya kalau mau nanya gitu ya. Memang biasanya suka siapa sesi diskusi gitu. Bu Sri, mangga Ibu. Boleh. Punten, kapan set punten. Punten, nanti aja. Oh ya, mangga. Oh iya. Ini orang Sunda ini ya. Sama-sama orang Sunda. Ya, Mangga mungkin nanti lanjut, ada Pak sesi. Ustadz. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan. Ya, betul. 4 jam atau ya. Saya lanjutkan Bu ya. Jadi ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Yang pertama sabar, yang kedua memaafkan. Ini mumpung masih halal bihalal juga ini. Ya, mohon maaf lahir batin juga ini. Itu dalam Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi siapa yang memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat salah terhadap dia, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, memaafkan nih gampang-gampang susah. Makanya di antara ciri atau tipologi atau tanda orang yang bertakwa itu dalam Quran, wal afina 'anin nas. Mampu memaafkan kesalahan orang lain di saat dia sebenarnya mampu membalas. Boleh, mohon maaf, dalam Islam itu membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Boleh. Dalam Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin. Jadi, kalau ibu misalnya dipukul oleh saudaranya, Bu Nining misalnya dipukul oleh Bu Dewi misalnya, itu boleh. Bu Nining mukul lagi begitu boleh. Asalkan 1 kali, ya 1 kali, 2 kali, 2 kali begitu. Cuma kebanyakan dari kita nafsunya berlebih. Kalau orang mukul 1 kali, kita pengennya 2 kali begitu. Itu yang nggak boleh. Yang keduanya yang nggak boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, boleh dalam Islam. Pak Hari, Ya. mobilnya tertabrak misalnya. Maka bagaimana ajaran Islam? Ya tabrak lagi aja begitu mobil yang nabrak Pak Hari gitu. Nah, yang menjadi dosa itu ngomelnya itu setelah itu, 1 jamnya itu. Padahal cuma lecetnya sedikit begitu, ngomelnya itu yang 1 jam yang berbuah dosa itu. Nah, sebenarnya kalau mau selesai impas begitu, ya tabrak lagi 1 kali begitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tetapi ada yang lebih mulia daripada itu. Terusan ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Terusan ayat tadi. Siapa yang memaafkan, tidak membalas dalam keadaan dia mampu membalas, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam At-Tabarani, itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu salah satunya orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu membalas. Wa man qadama ghaidahu walau syaa'a ayyumdiyahu amdah, itu mala Allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Yaitu orang yang mampu membalas, mampu menahan amarahnya di saat dia mampu membalas. Maka orang yang seperti itu akan dipenuhi nanti pada hari kiamat hatinya itu dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini mudah-mudahan juga jadi momentum halal bihalal.
memang mohon maaf, istilah halal bihalal ini hanya ada di Indonesia saja. Tetapi muatannya, isinya ada di dalam Islam. Jadi kalau ditanyakan oleh kita terhadap mereka yang bertempat tinggal di Arab, itu mereka tidak tahu istilah halal bihalal, itu tidak tahu. Ya, mohon maaf lahir batin, setelah Idul Fitri juga tidak tahu, karena memang ini tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Tetapi tidak bertentangan dengan Islam. Dan juga bukan sesuatu yang harus dilakukan pada saat itu, karena saling memaafkan tidak harus setelah Ramadan. Ini hanya opsi saja. Karena orang setelah Ramadan, itu keadaannya kan bahagia semua, Pak ya. Jadi ketika memaafkan juga keadaannya itu bahagia. Jadi tidak apa-apa. Halal bihalal dilakukan setelah Ramadan, berdasarkan sebuah hadis, "Man kanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhul yaum." Siapa yang punya tanggungan dosa, pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah halal pada saat itu pula. Mungkin istilah halal bihalalnya dari hadis ini. Falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah halal pada saat itu pula. Jangan sampai ketika kita sudah mati begitu, sudah meninggal, tidak lagi bisa menyampaikan maaf dan memaafkan. Ya, kalau sudah mati ya nanti di akhirat begitu. Diambil amal soleh kita. Makanya kata Imam Ghazali, mohon maaf, dosa itu tidak bisa dihapus kecuali dengan dua api. Narun nadam wa naru jahannam. Yang pertama api penyesalan, yang kedua api neraka jahannam. Di antara syarat tobat itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalannya terhadap sesama manusia. Jadi menyesal terhadap kesalahan yang pernah diperbuat terhadap sesamanya. Jangan sampai, mohon maaf, kita ini... Halo? Ya, halo. Masih? Halo. Masih cukup jelas, Ustadz? Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Sahih pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang pailit itu? Siapa orang yang muflis itu? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirhamalah wala mata." Orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang muflis di antara kita ini adalah orang yang tidak punya dirham, kata mereka. Tidak punya kekayaan sama sekali. Bukan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-muflis min ummati, kata beliau, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara umatku pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa amalan sholat, wa zakatin membawa amalan zakat, wasyamin membawa amalan puasa, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi di satu sisi, mohon maaf, dia pernah mencaci maki saudaranya itu. Mencaci maki ini hubungannya dengan sesama manusia, Bu ya, Pak ya. Wa ya'ti qad qadhafa hadza. Pernah menuduh orang tanpa bukti. Menuduh mencuri, menuduh berzina, ya menuduh tanpa bukti. Wasafaka damahada, pernah mengalirkan darah saudaranya. Wa akala malahada, pernah memakan harta yang bukan haknya. Korupsi misalnya dan lain sebagainya. Wa darabahada, pernah memukul. Itu dalam hadis kata Rasulullah, semua kebaikan yang dia lakukan, kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan puasanya diberikan kepada orang yang dia zalimi, kemudian keburukan-keburukan yang ia zalimi diberikan kepada orang tersebut, dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang yang pailit, orang yang bangkrut, menurut baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penting adanya halal bihalal ini,
sebagai wujud pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 syarat setidaknya kalau orang ingin melakukan pertaubatan, dan mudah-mudahan taubatnya diterima. Pertama, zakarullah, harus sadar dulu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim. Memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukannya dengan diiringi penyesalan. Tadi saya sampaikan dosa itu tidak bisa dihapus kata Imam Ghazali kecuali dengan salah satu daripada 2 api. Yang pertama narun nadam, api penyesalan di dunia. Yang kedua naru jahannam, api neraka jahannam nanti di akhirat. Kata beliau, silahkan kita memilih mau dihapus di dunia dengan penyesalan, artinya dengan taubat, atau nanti di akhirat dengan api neraka jahanam. Orang Islam itu selama dia tidak syirik, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau banyak dosa, akan dicuci dulu itu di akhirat. Maka dalam hadis itu ada gelar tertentu bagi orang yang masuk ke dalam neraka. Orang Islam yang masuk ke dalam neraka. Gelarnya bukan SPD, bukan MA, bukan LC, bukan MM, bukan. Pak Heri apa gelarnya Pak Heri? SE. SE ya, bukan ST tetapi Al-Jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Itu naudzubillah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga, Bu ya, Pak ya. Amin. Allah. Banyak-banyak sholawat, walaupun banyak dosa, kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dimasukkan itu Pak Heri itu walaupun banyak dosa tapi ahli masjid misalnya. Jangan masukkan ke dalam surga. Nah, pengennya begitu. Pengennya begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga syarat orang yang bertaubat itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melakukan kembali dosa yang pernah dilakukannya atau tidak melakukan dosa kembali. Ada orang yang tidak ingin bertaubat pada saat ini itu karena khawatir, mohon maaf, nanti juga maksiat lagi begitu. Ini keliru. Seolah-olah terlihat benar tetapi kelirunya banyak. Karena kita tidak pernah tahu umur kita kapan, Bu ya, Pak ya. Boleh jadi setelah pengajian ini mudah-mudahan husnul khotimah semua. Jadi ada orang yang punya niat saya ingin tobat esok hari. Setelah dia tidur meninggal, tidak sempat bertaubat. Kenapa tidak taubat pada saat itu? Nah, jadi kalau bisa taubat itu tidak harus menunggu besok saat ini, karena kita tidak tahu umur kita. Karena itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan liya'sik min husulil istiqamah ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhiratan bin qaddira 'alaika. Kalau engkau terjatuh pada kemaksiatan, terjatuh pada dosa, maka janganlah hal tersebut membuatmu putus asa, kata beliau. Untuk terus beristiqomah, beribadah kepada Tuhanmu. Karena boleh jadi hal itu atau dosa tersebut menjadi dosa terakhir yang ditakdirkan kepadamu. Jadi kalau melakukan dosa lagi, ya tobat lagi. Terjatuh pada dosa lagi, ya tobat lagi begitu. Apalagi kita yang tidak maksum. Rasulullah saja itu taubatnya sehari 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni kesalahan dosa yang lalu dan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang akan datang, tetapi masih bertaubat setiap harinya 100 kali. Jadi tidak harus menunggu nanti, harus dari sekarang taubat. Taubat itu artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari pelit kepada sakho dermawan. Kembali dari yang tadinya tidak pernah membaca Quran kepada membaca Al-Quran. Kembali dari yang tadinya malas sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki ini,
kembali kepada sholat berjamaah di masjid. Yang tidak pernah sholat tahajud, kembali kepada sholat tahajud. Yang sukanya gosip, mohon maaf ibu-ibu, menggunjing, gitu ya, kembali kepada muhasabah, introspeksi diri. Itu taubat namanya. Jadi kembali kepada segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat, kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu taubat, artinya kembali. Jadi syarat yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak melakukan dosa kembali. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Itu dalam Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Yang terakhir, ini berkaitan dengan hak-hak adami yang tadi saya sampaikan. Para ulama tidak menyebutnya dengan taubat, tetapi dengan islah. Fa'aslihu baina akhawaikum dalam Quran itu. Jadi, ya istilah kita halal bihalal itu. Jadi memohon maaf, memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya pernah sampaikan satu kisah, wallahu alam. Ada seorang kiai setelah selesai ceramah begitu, kan biasanya prasmanan ya, Pak Hari ya. Ya, betul. Setelah ceramah itu biasanya prasmanan. Ini habis ini nggak ada prasmanan ini kita ya. Hanya virtual, Ustadz. Jadi setelah menyampaikan ceramah, biasalah prasmanan gitu ya. Kemudian makan-makan, setelah selesai makan tuh ada sesuatu yang nyangkut di giginya. Apa sih bahasanya itu? Yohil. Apa bahasa Sundanya apa? Yohil. Nah, ada yang nyangkut di giginya. Bingung nyari tusuk gigi nggak ketemu. Akhirnya keluar rumah. Ada satu pohonan tetangga yang rantingnya itu agak kering. Dia ambil itu. Nah, dengan santainya dibersihkan giginya dengan ranting tetangga itu. Dibersihkan gitu dengan santainya. Selesai dibuang, udah pulang. Selesai pengajian pulang. Tidak lama kemudian, sang kiai ini meninggal. Itu dimimpikan oleh murid-muridnya. Dimimpikan oleh murid-muridnya bahwa ruh kiai ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum minta dihalalkan perbuatannya ini kepada orang yang ranting pohonnya pernah diambil gitu. Padahal mohon maaf, ranting pohon tidak ada harganya, tetapi karena bukan haknya menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruhnya tidak diterima. Artinya dimurkai Allah sebelum dihalalkan terlebih dahulu kepada orang yang ranting pohonnya dia ambil. Padahal mungkin sepele, Bu ya. Nah, pertanyaannya sudah berapa ranting yang pernah kita ambil dari tetangga kita? Sudah berapa buah mungkin yang pernah kita ambil dari pohon tetangga kita? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang pernah ngambil, Bu ya. Ini masalah ranting saja menjadi persoalan. Maka mohon maaf, dalam Islam itu kita tidak diperkenankan meremehkan hal-hal yang kecil ya. Karena boleh jadi yang kecil itu berubah menjadi besar. Itu pernah suatu hari, mohon maaf, ada seorang WTS. Apa itu WTS? Bu Dwi? WTS. Ya, wanita tunasusila. Tunasusila. Kalau orang tidak bisa melihat namanya tuna netra. Tuna netra. Kalau orang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, namanya tuna wisma. Wisma ya. Kalau orang tidak bisa mendengar, namanya tuna rungu. Kalau orang belum nikah, apa bahasanya, Pak? Tuna bojo mungkin ya. Tuna asmara lah ya. Jomblo.
Ya, belum punya pasangan namanya tuna bojo atau tuna asmara. Nah ini orang yang pekerjaannya ya menjual diri lah, pezina, namanya tuna susila. Ini pernah suatu hari kehausan, riwayatnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Pernah suatu hari kehausan, kemudian mencari sumur, ketemulah sumur tersebut, ia lepaskan selendangnya, ia talikan selendang tersebut ke sepatunya, ia ambil air itu dari sumur dengan sepatunya tersebut. Dia minum, selesai minum, lepas dahaganya, mau naik ke atas, tiba-tiba ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Tanda kehausan. Balik lagi ke sumur tersebut, ia talikan kembali selendangnya, kemudian ambil air tersebut dari sumur, diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut. Apa kata Rasulullah? Faghfarolaha. Wanita yang seumur hidupnya bergelimang maksiat karena sebab memberikan air kepada anjing yang kehausan, itu diampuni kesalahan-kesalahannya. Padahal mungkin air tidak ada harganya. Tapi karena dalam Islam itu kita tidak tahu, Bu ya, hakikat amal itu mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi Allah. Jangan-jangan yang sedikit ini yang diridhoi Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya selain daripada ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni, ya Allah ridho. Kalau sudah ridho, ya berarti tempatnya di surga. Maka sekali lagi, Islam tidak memperkenankan, meremehkan atau menyepelekan kebaikan-kebaikan kecil karena boleh jadi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, juga tidak memperkenankan, meremehkan keburukan-keburukan kecil karena boleh jadi keburukan itu murkanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih juga dikisahkan ada seorang wanita ahli ibadah, imra'atun abidah, itu mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai mati kucing tersebut, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Padahal mungkin kucing tidak berakal, ya hewan lah begitu. Tetapi ternyata murkanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Boleh jadi, mohon maaf, ibu buang bekas pisang misalnya di jalan, tiba-tiba orang lewat jatuh misalnya. Ah, jangan-jangan itu yang membuat atau yang menyebabkan ibu masuk neraka, jangan-jangan. Naudzubillah, bukan amal ibu yang misalnya bunuh orang, bukan. Justru itu, karena menyusahkan orang begitu. Atau misalnya, mohon maaf, menyimpan mobil di tempat umum dalam waktu yang lama misalnya, sehingga orang susah lewat. Ini mobil siapa ini? Banyak yang ngedumel. Begitu. Karena menyusahkan orang itu, boleh jadi itu yang menyebabkan ibu, bapak masuk neraka. Naudzubillah, kita tidak tahu. Sebaliknya, boleh jadi senyum kita terhadap saudara kita. Senyum kan sesuatu yang ringan sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kita dihindarkan daripada neraka Allah atau dimasukkan ke dalam surganya. Kita tidak tahu hakikat amal. Itu diceritakan Imam Ghazali ketika meninggal itu dimimpikan oleh murid-muridnya, salah satu muridnya. Dalam mimpi itu terjadi dialog dengan Imam Al-Ghazali. Wahai Imam, bagaimana Allah menempatkanmu di alam sana? Alhamdulillah, kata Imam Ghazali, Allah menempatkan saya di alam sini di tempat yang paling terbaik. Al-Ghazali. Apakah itu karena ilmumu? Bukan. Apakah itu karena karya-karyamu? Yang banyak itu bukan. Karena murid-muridmu yang ribuan itu bukan. Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di alam yang terbaik ini karena dulu ketika aku menulis kitab, menulis karya, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di mangkok. Di mana di mangkok itu ada tinta yang aku gunakan untuk menulis. Aku perhatikan, kata Imam Al-Ghazali,
kok sepertinya lalat ini kehausan. Apa Bu? Lalat ini kehausan. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali sampai habis itu tinta. Karena itulah, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanku di alam yang terbaik. Padahal tinta tidak ada harganya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya luar biasa. Ya. Ini penting saya sampaikan terkait taubat, terkait halal bihalal. Karena tadi yang kedua itu amalan yang pahalanya tidak terbatas. Suaranya hilang-hilang. Ya ini juga udah tinggal beberapa menit. Mungkin dikasih kesempatan yang barangkali mau ada yang bertanya, Ustadz. Ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya untuk ibu-ibu. Oke, sebentar saya selesaikan dulu Bu ya. Baik. Yang ketiga, amalan yang pahalanya tidak terbatas itu adalah masih putus-putus Bu ya? Sudah jelas. Enggak, sudah jelas. Ya. Amalan yang tidak terbatas itu adalah berpuasa. Itu kalau dalam hadis kullu amalin yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, milikku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya tidak terbatas pahalanya. Jadi seolah-olah Allah memonopoli ibadah puasa itu untuk dirinya sendiri. Makanya, mohon maaf, Rasulullah itu ingin umatnya selalu berada dalam ketaatan itu sampai mengatakan Hilang. Halo. Hilang. Biasa gangguan sinyal mungkin. Hilang suaranya, Pak. Ya. Sudah terdengar? Ya, oke. Sudah, Ustaz. Aduh, mohon maaf ini. Terekam nggak kira-kira ya? Yang hilang kayaknya tetap yang terakhirnya tetap nggak terekam kayaknya. Memang terekam tapi tetap suaranya putus-putus hilang. Ya. Oke. Rasulullah mohon maaf ingin agar umatnya selalu berada dalam ketaatan itu. Beliau mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disambung setelah itu berpuasa bulan Syawal 6 hari, maka seolah-olah dia seperti berpuasa sepanjang tahun. 1 tahun ya. Bayangkan kalau dia berpuasa setelah Ramadan itu sepanjang tahunnya disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka seumur hidupnya dia melakukan puasa itu. Kenapa selalu berpuasa? Karena puasa itu milik Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amalan yang pahalanya tidak terbatas. Ya, kami ulang. Pertama, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah sabar. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, puasa. Ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan. Silakan. Mbak Dwi masih di Mbak Dwi, suaranya Mbak Dwi. Ya, halo. Ya, oke. Halo. Ya. Halo. Ya, halo, dengar. Ya, silakan. Ya, Pak. Maaf. Keputus, sorry. Ya, Pak. Maaf, gimana, Pak? Ada Dengar, pertanyaan? dengar. Ya, belum ada, Pak. Oh, belum ada. Saya boleh? Ya, Bu Sri mau Sri. bertanya, silakan, Bu Sri. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya dengar, kita kan tidak luput dari kesalahan Pak Ustadz ya, baik yang disengaja ataupun tidak. Seperti memotong ranting rumah di halaman orang, menaruh mobil di pinggir jalan, jadi orang banyak yang ngedumel dan sebagainya.
Nah, kalau kita itu misalnya terjadinya beberapa tahun yang lalu, kemudian kita minta maafnya kan tidak tahu kepada siapa, Pak Ustadz. Gimana untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kecil itu supaya nantinya tidak diazab di akhirat, insya Allah gitu, Pak Ustadz ya. Itu aja sih, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya, tadi saya sampaikan, mohon maaf, bahwa kesalahan itu, dosa itu tidak dianggap kesalahan, tidak dianggap dosa, kalau memang pelakunya tidak tahu ya, atau tidak disengaja. Mudah-mudahan itu tidak disengaja. Seandainya pelakunya tahu begitu, dan kemudian tidak sempat meminta maaf, atau yang ingin kita minta maafkan itu sudah meninggal, maka para ulama mengajarkan agar mendoakannya, menyampaikan istighfar untuknya. Itu dalam istighfar yang diajarkan oleh para ulama. Selesai sholat itu astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat. Jadi kalau bisa memohon istighfar itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, kemudian saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, dan termasuk muslimin dan muslimat. Boleh jadi saya atau kita semua pernah berbuat salah yang tidak disengaja dan belum sempat minta maaf. Maka melalui jalur ini mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Amin. Jadi caranya dengan mendoakan agar diampuni kesalahan-kesalahannya. Maka mohon maaf ya. Mohon maaf. Itu ada satu hadis yang luar biasa. Ini penting kita amalkan. Suara apa ya? Ada suara-suara ini. Mohon maaf, ada satu hadis yang Suara pesawat. Putus-putus lagi. Suara pesawat. terdengar, Pak Hari? Ya, ada Pak Ustadz. Ada ya, oke. Tidak seorang hamba, mohon maaf, yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka. Bidhahril ghaib. Illa qalal malakul muwakkal. Melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin. Engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Jadi kalau kita mendoakan orang lain agar diampuni, kita pun akan mendapatkan ampunan. Ibu kalau pengen diberkahi, maka harus sering-sering mendoakan orang lain mendapatkan keberkahan. Kalau kita ingin masuk surga, maka doakan orang lain juga masuk surga. Kalau ingin terputus. Halo, halo. Tes. Masih jelas, Ustadz? Ya. Kalau ingin dihindarkan daripada neraka, maka doakan orang lain. Mudah-mudahan juga dihindarkan daripada neraka. Walaka bimithlin dalam hadis itu. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang semisal dengan yang engkau doakan. Maka guru-guru kami jangan pelit. Kata mereka mendoakan kebaikan untuk orang lain itu. Ada satu doa yang mungkin bisa kita amalkan. Kata Ma'ruf Al-Karhi, siapa yang membaca doa ini 10 kali setiap hari, maka dicatat sebagai wali abdal. Ya, wali abdal itu di antara urutan wali-wali dalam literatur tasawuf ya. Kata beliau, siapa yang membaca Allahumarham ummata sayyidina Muhammad asyra marrat 10 kali dalam setiap hari, kutiba minal abdal. Itu dicatat sebagai wali abdal.
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Redaksinya 10 kali setiap hari. Kenapa? Karena boleh jadi, artinya hafal Bu ya, Pak ya. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, kasihanilah, berilah rahmat terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mendoakan dengan redaksi seperti itu? Karena boleh jadi kita ini hidup berasal daripada mereka. Mungkin mohon maaf. Boleh jadi dulu Bu Dwi, Pak Heri, Bu Nining, Bu Rosita, Bu Sri, orang tuanya seorang ustadz misalnya, seorang penceramah, seorang kiai, selesai pulang ceramah kan biasanya suka dikasih berkat tuh Pak Hari ya. Berkat itu kan pemberian orang lain tuh. Kita makan. Jadi tumbuh menjadi daging itu. Tumbuh menjadi daging. Daging kita ini berarti dari orang lain juga itu. Jasa orang lain. Jasa pemberian orang lain. Maka harus sayang dengan orang lain itu. Sungguh naif kalau kita hidup kemudian membenci saudara kita. Karena boleh jadi kita hidup dari mereka. Gitu. Maka doa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad itu harus kita lakukan, kalau menurut saya wajib kita doakan. Karena kita hidup boleh jadi kebanyakan daripada pemberian orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pak Haji Regen. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini karena waktu sudah jam 10 lebih dan kita juga harus pindah ruangan, ada acara lain. Itu mungkin untuk pertanyaan yang lainnya mungkin nanti bisa disambung dengan WA yang mungkin bisa. Halo. Ya. Pak Dwi kayaknya udah pindah ruangan tapi ini yang nggak dimatiin. Udah dimatiin pada. Oke. Sebagai penutup Pak Ustadz, mohon ditutup dengan doa aja. Mudah-mudahan kita sudah berjalan selama 1 jam dan kita insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Dengan doa gitu Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita yang kita lakukan selama Ramadan juga diijabah, dikabul, tilawah kita, zakat kita, puasa kita, semua ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i syarri wal dhaidi wat tughyan. Allahumma rzuqna wa iyyahum tamamas sihhati wal afiyah jasmaniyah wa ruhaniyah zahirah wa batinah. Warzuqna wa iyyahum a'maran tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'mal al maqbulah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Bifadlika subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Terima kasih, atas Pak segala Ustadz. Makasih kekurangan, Pak kekhilafan. Ustadz, Terima makasih kasih, Pak Pak Hadi. Pak Ustadz. Sama-sama. Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsira. Makasih. Barakallahu fikum. Makasih Pak. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. 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 wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi